dia ini diperkirakan menjadi seorang prostitusi pria gitu. Wir vermissen ihn sehr. Ist unser einziger Sohn. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang salah satu kasus misterius ya. Ini adalah hilangnya seorang Jerman berusia 28 tahun yang bernama Lars Mittank. Jadi ceritanya pada musim panas tahun 2014, Lars Mittank ini sedang berlibur ke negara Bulgaria bersama 4 orang temannya. Jadi mereka berlima gitu kan. Nah, pada saat itu mereka menyaksikan satu pertandingan sepak bola antara sesama grup kesebelasan dari Jerman. Yang satu Bayern Munich melawan Werder Bremen. Lars Mittank ini rupanya salah satu fans atau supporter garis keras daripada kesebelasan Werder Bremen. Hingga pada saat itu kan suasana wah riuh rendah gitu ya, yang nonton rame banget gitu, kebanyakan orang-orang Jerman gitu yang nonton. Pada saat setengah pertandingan ini teman-teman dari Lars ini yang 4 orang memutuskan untuk kembali ke hotelnya. Hingga tinggal Lars Mittank yang berada di tempat itu gitu kan, tetap menonton karena dia ini wah fanatik banget gitu. Sampai puncak-puncaknya pertandingan panas-panasan, tiba-tiba suasana mulai jadi panas banget gitu. Mereka mulai saling ejek antar supporter. Itu juga melibatkan Lars Mittank ini. Dia ejek-ejekan dengan supporter dari Bayern Munich. Akhirnya benar perkelahian pun terjadi. Saat itu Lars Mittank ini dikeroyok oleh 4 orang supporter dari Bayern Munich. Dia dihajar sampai lumayan parah ya. Itu mukanya lebam-lebam dan telinganya ini, gendang telinganya sampai pecah saat itu. Hingga setelah kejadian itu, si Lars Mittank pun kembali ke hotel. Dia menemui teman-temannya yang 4 orang ini kan. Cuman saat itu dia bilang kepada teman-temannya bahwa dia baik-baik aja gitu, cuman gendang telinganya aja yang pecah gitu kan. Ya kalau gendang telinga pecah ya nggak baik-baik aja ya, bahaya juga gitu kan. Cuman pada saat itu teman-temannya dari Lars Mittank ini sempat kaget, sebenarnya sempat curiga atau apa ya. Karena Lars Mittank ini tipe orang yang pendiam, tipe orang yang baik gitu loh. Kok bisa dia sampai terlibat perkelahian gara-gara sepak bola gitu. Ini menurut teman-temannya hal ini kurang masuk akal. Pada saat itu mereka berlima ini menginap di sebuah resort di pinggiran pantai yang berada di Bulgaria gitu. Nah, pada keesokan harinya pada tanggal 7 Juli tahun 2014 itu adalah hari terakhir mereka ini untuk berada di negara Bulgaria. Pada hari itu mereka memesan tiket pesawat untuk pulang ke Jerman. Jadi rencananya begitu sampai Jerman mereka akan menaiki kereta api terus pulang ke kediaman mereka masing-masing. Pada saat itu begitu sudah jamnya mau pulang gitu ya, Lars Mittank ini tiba-tiba berubah rencana. Dia bilang, guys kalian pulang duluan aja deh, gua tinggal di sini dulu. Soalnya gua mau meriksain ini nih kuping gua ke dokter nih, kayaknya nggak enak banget nih kuping gua. Akhirnya mereka pun berpisah, teman-temannya pulang duluan ke Jerman. Lars Mittank tetap di Bulgaria dan memeriksakan keadaan telinganya ini ke dokter. Pada saat itu teman-teman dari Lars Mittank ini sempat khawatir ya sama si Lars ini. Soalnya kan itu adalah musim panas gitu, liburan. Hotel-hotel di Bulgaria itu rata-rata pada penuh semua gitu loh. Cuman akhirnya setelah dibantu gitu atau membantu si Lars ini mencari hotel, akhirnya dapat di hotel yang murah. Lokasinya berada di sekitaran bandara di Bulgaria itu. Hotel itu hotel murah banget gitu loh, hotel backpacker. Kemudian setelah memeriksakan keadaan telinganya ke dokter, jadi Lars Mittank ini memang mengalami cedera ya di gendang telinganya. Hingga dokter ini memberikan resep antibiotik yang cukup kuat gitu loh, 500 gram antibiotiknya. Nah, malam harinya Lars Mittank ini menelpon ibunya yang berada di Jerman. Dia menelpon dengan nada yang aneh, dengan nada yang mencurigakan.
dia nelpon dengan rada berbisik-bisik. Terus dia bilang, "Bu, itu kartu kredit gue tolong diblok biar tidak diambil oleh orang lain," gitu. Jadi Larsmitang mengatakan bahwa dia sedang dibuntuti oleh 4 orang yang mencurigakan. Gua nggak tahu siapa mereka itu, Bu. Gua selalu diikuti oleh 4 orang ini. Kemudian setelah itu tiba-tiba Larsmitang ini langsung menutup teleponnya. Nah, setelah menutup telepon, dia langsung ngirim SMS ke ibunya. "Bu, ini resep dari dokter tentang telinga saya, tolong siapin." Ini aneh banget ya, ini mulai aneh ini guys. Kemudian setelah ngirim SMS itu kan pada tanggal 7 Juli ya, malam, tapi tanggal 8 Juli jam 1 dini hari itu. Jadi setelah dia SMS ibunya tuh kan, dia terlihat keluar dari kamarnya, terus berada di lobi hotel, mondar-mandir seperti orang yang sangat gelisah. Dan sempat dia bersembunyi di lift gitu. Terus sempat terlihat juga dia memandangi jendela gitu, melihat keluar lewat jendela. Jadi udah aneh gitu, tiba-tiba aneh perilakunya. Hal itu dilakukan selama sekitar 1 jam. Setelah itu dia kembali lagi ke kamarnya. Kemudian menjelang pagi harinya pada hari itu juga, Lars ini menghubungi ibunya dan mengatakan dengan suara yang gelisah gitu. Dia bilang bahwa orang-orang ini telah semakin dekat untuk menangkapnya. Kemudian setelah ngomong gak lama gitu ya, tiba-tiba telepon ini terputus. Rupanya baterai ponsel dari si Larsmitang ini habis gitu. Kemudian Larsmitang ini keluar dari hotel, menyetop sebuah taksi, dan dia berangkat ke bandara. Begitu hampir sampai bandara, dia SMS ke ibunya. Jadi rupanya handphonenya sudah dicas lagi ya. Dia SMS ke ibunya mengabarkan bahwa, "Bu, saya sudah hampir sampai bandara." Kemudian begitu sampai bandara, Larsmitang pun turun dari taksi dengan menggunakan tas gendong dan memasuki bandara. Saat itu setelah memasuki bandara, si Larsmitang ini langsung pergi ke dokter bandara. Dokter itu bernama Dokter Kostakostov. Dia kembali memeriksakan gendang telinganya. Nah, Dokter Kostakostov ini mengaku ya, saat itu dia melihat keadaan Larsmitang ini seperti orang yang sangat gugup, orang yang sangat depresi, orang yang sangat ketakutan. Larsmitang saat itu bilang bahwa, "Kenapa gua ke dokter ini ya? Karena saya tidak percaya dengan resep dokter yang sebelumnya." Gitu pengakuan dari Larsmitang ini, dengan rada gugup gitu ngomongnya. Pada saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba ada seorang pekerja bangunan dari bandara ini itu masuk ke ruangan dokter. Si Larsmitang ini melihat orang itu langsung ketakutan. Wah, mau apa kamu? Saya tidak mau mati di ruangan ini, saya tidak mau mati. Kamu pergi. Dia teriak-teriak gitu ke orang itu gitu. Sampai si Larsmitang ini sampai menangis saat itu. Tiba-tiba Larsmitang ini langsung keluar berlari dari ruangan dokter itu tanpa membawa barang-barangnya. Hal ini terekam ya, kejadian ini di kamera CCTV bandara. Dia berlari. Terus dia tampak berhenti di pintu masuk utama bandara. Dia tampak terdiam sebentar. Kemudian dia melanjutkan lari melintasi lapangan parkir mobil menuju ke arah hutan. Di situ ada pagar setinggi 8 kaki ya. Kalau kira-kira itu sekitar 3,6 meter tingginya itu. Dia manjat itu pagar, set, buak, turun, langsung lari ke dalam hutan. Sejak saat itulah Larsmitang ini hilang, tidak diketahui keberadaannya. Kemudian 1 bulan setelah kasus hilangnya dari Larsmitang ini ya, ibunya berinisiatif menyewa seorang penyidik swasta. Penyidik swasta ini langsung menyelidiki berdasarkan dari kamera CCTV pertama tuh ya. Jadi dia menganalisa tuh. Kemudian penyelidik ini langsung menghubungi rumah sakit dan penampungan tunawisma yang berada di
Bulgaria atau di kota Varna itu, sekitar itu diselidiki semua. Ada nggak datanya orang yang seperti ini namanya Lars Mitang? Tapi hasilnya nol. Sampai akhirnya penyidik ini berinisiatif untuk terbang sendiri ke Bulgaria untuk menyebarkan pamflet atau selebaran tentang hilangnya dari Lars Mitang ini. Tapi itu semua tidak ada hasil. Kemudian 1 tahun berlalu, tidak ada hasil sama sekali dari penyidikan detektif swasta ini ya. Muncul beberapa saksi yang mengatakan bahwa mereka ini melihat Lars Mitang. Pertama ada di Bulgaria, di Varna, seorang supir truk. Dia mengaku melihat seseorang yang mirip ciri-cirinya dengan si Lars ini menumpang truknya. Kemudian ada lagi saksi dari Polandia. Dia juga melihat sosok yang gambarannya mirip dengan Lars Mitang ini berada di Polandia. Ada lagi yang dari Kanada. Ini jauh-jauh ini guys. Eropa sama Kanada itu jauh banget loh. Ada saksi yang mengatakan melihat Lars Mitang ini sedang berada di Kanada seperti itu. Hingga pada bulan Desember tahun 2016. Ada titik terang yang berasal dari negara Brazil. Saat itu kepolisian Brazil menangkap seorang laki-laki yang terlihat seperti gembel gitu ya, tanpa alas kaki, berjalan sendiri, seperti mukanya tampak sangat kebingungan. Ketika ditanyai juga jawabannya pada ngelantur, tapi ciri-cirinya itu mirip dengan Lars Mitang. Ini di Brasil. Kemudian polisi pun langsung membawanya ke rumah sakit. Ini ada fotonya nih. Setelah itu, untungnya ada seorang kerabat atau teman dari orang ini ya. Rupanya orang ini bernama Anton Pilipa. Dia itu adalah seorang pekerja kemanusiaan yang berasal dari Kanada. Jadi bukan si Lars Mitang ternyata. Memang si Anton ini sempat dinyatakan hilang selama 5 tahun dan dicari oleh banyak orang juga. Tapi yang jelas bukan Lars ya. Hingga kasus Lars Mitang ini kemudian memunculkan berbagai spekulasi. Pertama adalah spekulasi tentang obat yang dia minum, yang diresepkan dari dokternya yang pertama itu ya. Jadi karena dia mungkin overdosis atau gimana, hingga obat itu bisa menyebabkan dia berhalusinasi, dia mengalami paranoia, dia mengalami ketakutan-ketakutan sendiri yang nggak jelas. Itu diakibatkan oleh obat itu. Kemudian ada lagi spekulasi kedua yang menyebutkan bahwa si Lars Mitang ini telah mengalami geger otak karena perkelahiannya di McDonald pada waktu itu, pada waktu nonton sepak bola itu. Setelah mengalami geger otak, itulah yang menyebabkan dia mengalami segala gejala-gejala itu tadi gitu. Tapi spekulasi ini disanggah ya oleh salah seorang ahli terapi. Dia mengatakan apabila seseorang mengalami geger otak, itu akibat yang muncul itu tidak bisa sehari 2 hari. Kalau si Lars ini kan sehari 2 hari langsung mengalami itu nggak bisa. Jadi akibat yang muncul akibat geger otak ini itu bisa berlaku 1 tahun sampai 2 tahun selanjutnya sejak peristiwa geger otak itu baru bisa terjadi gitu. Kemudian spekulasi yang ketiga adalah si Lars Mitang ini menjadi korban human trafficking atau penjualan organ-organ manusia. Memang pada saat itu Bulgaria ini termasuk negara yang mempunyai kasus human trafficking paling tinggi di dunia. Jadi si Lars Mitang ini pada saat lari itu ya, dia tersesat kemudian ditangkap oleh orang-orang itu. Adapun beberapa spekulasi yang menyebutkan bahwa dia ini masih hidup. Cuman apabila dia masih hidup, dia ini diperkirakan menjadi seorang prostitusi pria gitu ya, atau pengedar barang-barang narkoba karena dipaksa oleh ada organisasi atau geng tertentu gitu. Hingga sampai saat ini, sampai detik ini, kasus kehilangan misterius Lars Mitang ini tetap menjadi misterius yang akan menghantui pikiran orang-orang yang menangani kasus ini gitu. Tidak ketemu sampai sekarang, dan jangankan ketemu, titik terang aja nggak ada gitu loh. Jadi semua spekulasi tadi itu setelah diselidiki ternyata nggak benar semua.
Mungkin segitu dulu ya untuk kisah aneh hari ini. Semoga dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.